Annyeonghaseyo. Berjumpa lagi dalam belajar di rumah bersama Bu Hana. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kamsahamnida. Halo anak-anak, di sini Ibu memiliki selembar daun. Daun ini bisa kita lihat tanpa menggunakan alat bantu. Tetapi bagaimana jika kita ingin melihat sel atau jaringan yang ada di dalam daun ini? Ya, kita harus menggunakan alat bantu. Alat bantu tersebut adalah mikroskop. Baiklah, materi kita kali ini adalah mikroskop. Siapkan catatan kalian supaya bisa mencatat hal-hal penting dalam video ini. Makhluk hidup itu digolongkan menjadi dua, yaitu makhluk hidup yang berukuran makro atau besar dan makhluk hidup yang berukuran mikro. Makhluk hidup yang berukuran makro ini bisa kita lihat dengan mata telanjang, artinya mata yang tanpa menggunakan alat bantu. Sedangkan makhluk hidup yang berukuran mikro harus dilihat dengan menggunakan alat bantu. Untuk melihatnya membutuhkan bantuan di alat di laboratorium seperti kaca pembesar atau lup dan mikroskop. Seperti ini. Nah, kemudian apa sih informasi yang bisa kalian ketahui tentang seputar mikroskop? Nah, mikroskop itu pertama kali siapa sih yang menemukannya? Nah, ini ada beberapa ilmuwan yang dikenal mengembangkan mikroskop. Di antaranya adalah Zacharias Janssen, ini ilmuwan yang berasal dari Belanda. Kemudian dengan temannya yaitu dengan Hans Janssen, berasal dari Belanda juga. Kemudian ada ilmuwan bernama Galileo Galilei, berasal dari Italia, dan Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda. Jadi banyak sekali ilmuwan yang mengembangkan mikroskop dari yang mikroskop sangat sederhana menjadi mikroskop yang bisa kita gunakan sekarang ini. Nah, kita lihat ini adalah perkembangan dari mikroskop. Dari pertama ditemukan dia berupa mikroskop yang sangat sederhana, kemudian semakin berkembang dan semakin berkembang. Nah, ini beberapa contoh gambar mikroskop. Nah, kemudian macam-macam jenis mikroskop. Kalau di Indonesia kita mengenal beberapa jenis mikroskop. Yang pertama adalah mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler adalah mikroskop yang menggunakan satu buah lensa okuler. Supaya kalian ketahui, lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata si pengamat. Jadi kalian bisa perhatikan, ini adalah lensa okuler. Ketika lensa okulernya berjumlah satu, maka mikroskop tersebut disebut dengan mikroskop monokuler. Mono artinya satu, okuler artinya lensa okuler. Berarti kata monokuler berarti satu buah lensa okuler. Kemudian ada mikroskop binokuler. Kalian lihat, lensa okulernya berjumlah dua. Maka mikroskop binokuler adalah mikroskop dengan dua buah lensa okuler. Berikutnya adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah mikroskop yang menggunakan cahaya yang berasal dari lampu atau matahari. Sedangkan jenis yang keempat adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah mikroskop yang bisa melakukan pembesaran hingga 2 juta kali. Sehingga gambar yang diperoleh dengan mikroskop elektron sangat jelas. Nah, ini adalah pembagian atau jenis-jenis dari mikroskop. Kita lanjut. Berikutnya adalah fungsi mikroskop. Mungkin sudah ada yang membaca di buku bahwa fungsi mikroskop itu adalah untuk apa? Ya, mikroskop berfungsi sebagai alat untuk melihat benda-benda atau objek yang berukuran sangat kecil atau disebut dengan mikro. Objek yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa, biasanya dapat dilihat jelas dengan mikroskop. Apakah kalian sudah pernah mencoba mikroskop? Nah, pembesaran bayangan pada objek mikroskop elektron bisa mencapai 1 juta kali, sehingga memungkinkan untuk mengamati bagian yang sangat kecil.
Dengan mikroskop elektron, pengamat bisa mengamati bagian-bagian sel seperti organel, membran plasma, bahkan DNA. Namun, mikroskop ini jarang sekali digunakan karena harganya yang sangat mahal. Untuk di sekolah, biasanya kita menggunakan mikroskop cahaya. Sayang sekali karena ada pandemi, maka kita tidak bisa menggunakan mikroskop secara praktikum. Baiklah, kita harus mengenal bagian-bagian dari mikroskop. Sebelum menggunakannya, kita mulai. Mikroskop itu ada bagian yang disebut dengan bagian optik dan bagian non-optik. Bagian optik itu biasanya terdiri dari lensa dan cermin. Pada mikroskop terdapat lensa yang disebut dengan lensa objektif, lensa okuler, cermin, dan revolver atau tempat lensa. Sedangkan untuk bagian non-optik itu terdiri dari tabung, makrometer, mikrometer, lengan, meja preparat, diafragma, kondensor, penjepit, dan kaki mikroskop. Untuk bagian optik, kita akan melihat bagian yang pertama, yang paling atas, ini adalah lensa okuler. Lensa okuler ini lensa yang letaknya dekat dengan mata si pengamat. Kemudian ada bagian lensa objektif. Lensa objektif ini bisa kita pilih dari perbesaran yang paling kecil hingga perbesaran yang paling besar. Fungsi dari lensa objektif adalah memperbesar bayangan benda. Kemudian ini ada yang paling bawah adalah bagian cermin. Cermin pada mikroskop di sini ada cermin datar dan cermin cekung. Cermin berfungsi memantulkan cahaya dari matahari atau lampu menuju ke preparat. Kemudian untuk bagian non-optik, di sini ada bagian yang pertama adalah bagian tabung mikroskop. Kemudian ada makrometer, mikrometer, lengan mikroskop, penjepit, meja preparat, revolver, diafragma, kaki mikroskop. Jadi, ini adalah bagian-bagian dari mikroskop yang merupakan bagian non-optik. Bisa kita ulang dari atas, yaitu ada tabung mikroskop, makrometer, mikrometer, lengan mikroskop, penjepit, meja preparat, revolver, diafragma, kaki mikroskop. Sudah bisa memahami? Coba kita ulang sendiri. Bagian yang pertama, ini adalah lensa objektif. Kemudian ini apa, yo? Ini adalah tabung mikroskop. Yang berikutnya ada dua buah tombol, yang lebih besar disebut dengan makrometer dan yang lebih kecil disebut dengan mikrometer. Kemudian bagian ini namanya adalah lengan mikroskop. Lengan ini biasanya kita akan pegang menggunakan tangan kanan saat memindahkan mikroskop. Kemudian ada bagian penjepit. Di sini berfungsi untuk menjepit preparat agar tidak bergeser. Tempat meletakkan preparat disebut dengan meja preparat. Kemudian ada lensa okuler. Tempat menaruh lensa disebut dengan revolver. Ya, bagus sekali. Kemudian ada bagian yang di bawah meja disebut dengan diafragma. Diafragma ini biasanya terdiri dari 5 lubang, dari yang paling kecil, sedang, hingga yang paling besar. Berfungsi ketika dia mengatur cahaya yang berasal dari cermin. Ketika cahaya yang dipantulkan oleh cermin sudah terang, maka diafragma yang kita gunakan adalah diafragma dengan lubang yang sedang. Sedangkan ketika cahaya redup, maka kita akan menggunakan lubang diafragma yang paling besar.
Kemudian ini yang tadi, bagian yang cermin. Ya, ini adalah bagian untuk menangkap cahaya dari luar. Kemudian yang paling bawah disebut dengan kaki mikroskop. Sudah bisa dipahami? Jangan dilupakan ya bagian-bagian ini. Nah, kita akan lanjut sekarang. Kalian pernah nggak menguji ketika sakit kalian cek lab? Yang diuji misalnya kalian diambil sampel darahnya. Misalnya saat yang kalian diambil itu adalah sampel darah, maka langkah-langkah yang akan kita lakukan atau ilmuwan atau tenaga kesehatan lakukan untuk menguji darah kalian itu yang pertama adalah mengambil sampel darah, kemudian menelitinya menggunakan mikroskop sehingga tampak darah kalian. Jadi kondisi darah kalian seperti apa. Jadi setelah dilihat melalui mikroskop maka akan diketahui darah yang diuji mengandung zat apa. Misalnya ada bakteri, ada virus, atau mengalami perubahan bentuk seperti yang saat ini sedang kita alami. Misalnya ada coronavirus. Jadi dalam darah kalian itu mengandung virus corona. Tapi misalnya ada penyakit HIV atau AIDS. Kemudian ada bakteri yang menyerang tubuh kita, kemudian mengalami perubahan bentuk pada sel darah. Misalnya ada penyakit talasemia dan lain-lain. Untuk di sekolah, kita bisa belajar menggunakan mikroskop sederhana, yaitu menggunakan mikroskop cahaya dengan preparat jadi atau preparat basah yang kita buat sendiri. Nah, langkah-langkahnya seperti pada gambar. Untuk yang pertama, ini adalah memindahkan mikroskop dari tempat penyimpanan menuju meja. Jadi yang pertama adalah membawa mikroskop dengan dua tangan, kemudian tangan kanan memegang lengan mikroskop, tangan kiri memegang kaki mikroskop. Untuk yang kedua, memasang lensa okuler dan lensa objektif dengan pembesaran yang paling kecil. Kemudian yang ketiga adalah mencari cahaya terang dengan mengatur cermin dan diafragma sambil dilihat melalui lensa okuler. Langkah yang keempat, siapkan preparat dan letakkan di meja preparat serta jepit menggunakan penjepit. Ini tujuannya agar preparat tidak bergeser. Langkah yang kelima adalah turunkan makrometer terlebih dahulu. Setelah itu, turunkan mikrometer agar bayangan benda tampak lebih jelas. Kemudian langkah yang keenam adalah ganti perbesaran lensa objektif. Ini tujuannya supaya kita mendapatkan bayangan yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah membersihkan kembali mikroskop serta meletakkannya di kotak penyimpanan. Nah, itu adalah langkah-langkah menggunakan mikroskop. Kemudian, apa sih itu preparat? Nah, preparat ini adalah objek yang diamati oleh mikroskop. Preparat dapat berbentuk basah atau kering yang berupa sayatan atau tanpa sayatan. Preparat kering merupakan preparat yang diawetkan, sedangkan preparat basah merupakan preparat yang dibuat secara langsung dan digunakan hanya untuk satu kali pengamatan. Nah, di sini misalnya ini adalah preparat yang kering atau preparat yang sudah jadi. Ini misalnya preparat sel hati. Biasanya di sel hatinya itu diiris, kemudian diletakkan di atas gelas preparat, kemudian ditutup dengan cover objek. Sedangkan yang ini misalnya kita mengamati air dalam suatu perairan. Ini misalnya adalah preparat yang basah, tapi bisa digunakan hanya untuk satu kali saja. Bisa nanti kita ketemu dengan makhluk-makhluk yang berukuran sangat kecil. Nah, kemudian hari ini kita sudah mempelajari tentang mikroskop. Kesimpulannya yaitu kalian sudah mempelajari tentang penemu mikroskop, kemudian apa itu fungsi mikroskop, kemudian bagian-bagian mikroskop, cara menggunakan mikroskop, dan preparat. Nah, dari kelima materi ini, jika kalian ada yang belum paham, silahkan baca sendiri dari buku atau sumber-sumber belajar yang lain. Jangan malas belajar ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jika belum, bisa kalian chat Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa.